sabda Tuhan, menggerakkan kita untuk memiliki iman dan percaya kepadanya. Orang yang beriman kepadanya memiliki kepercayaan di dalam sikap dan tindakannya, maka ia akan dibersihkan dari dalam hatinya, sehingga semakin hari semakin baik, semakin hari dia bertumbuh, semakin hari dia berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Yang terkasih, hari ini Jumat 2 Juni 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, melalui mereka yang mendahului kami telah menerima sabda-Mu. Semoga Engkau berkenan memperkembangkan iman umat-Mu, sehingga sungguh berakar dan menghasilkan buah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 11 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak dapat mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus, tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kekutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu,
Apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan memiliki daya guna. Sabda Tuhan Yesus sungguh memberikan gerakan hati dan jiwa pada setiap orang supaya percaya. Hendaklah kita jujur di hadapan Allah dan selalu terbuka akan karya dan pelayanannya. Hidup kita tidak jujur bila tidak memaafkan sesama dengan tulus ikhlas. Doa kita pun menjadi munafik bila kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa, namun tidak rukun dengan para putra-putrinya. Demikian pula saudara-saudari, kita tidak tahu bersyukur sebab telah menerima anugerah dan kita mendapatkan begitu banyak ampunan dari Tuhan. Sabda Tuhan menggerakkan kita untuk memiliki iman dan percaya kepadanya. Sabda Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan pertobatan dan mendapatkan pengampunan. Orang yang beriman kepadanya memiliki kepercayaan di dalam sikap dan tindakannya. Maka ia akan dibersihkan dari dalam hatinya, sehingga semakin hari semakin baik, semakin hari dia bertumbuh, semakin hari dia berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Karena tugas pelayanan kita menjadi saksi, pewarta akan sabda Allah yang hidup di dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, Putra-Mu telah Kau utus agar semua orang dari segala bangsa datang menghadap Engkau. Semoga kami mengimani Dia, dan semoga iman kami menghasilkan buah cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.